tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini ada masalah apa? Kalau memang ada kepentingan, ya sampaikan aja. Justru bahasa-bahasanya kan seolah-olah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang. Tambahan juga ya, untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba melakukan pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya itu. Oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, mendatangi Agus untuk minta tanda tangan perdamaian ya, perdamaian. Tapi cara-cara tersebut kan kita sudah lapor kepada kepolisian. Tentu ya harus diteruskan proses penyidikan ini, nggak hanya tiba-tiba minta ketemu, tanda tangan, minta dicabut laporan polisi. Tentu kita tidak melakukan hal seperti itu. Tentu kita harus melanjutkan proses hukum ini gitu hingga selesai gitu. Kita beda pandangan dengan oknum pengacara tersebut ya, karena kita sudah melakukan laporan polisi, padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini ada masalah apa? Kalau memang ada kepentingan, ya sampaikan aja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu? Oke Agus, mungkin ada hal apa yang terjadi antara Agus dan pengacara tersebut? Nggak ada sih, berkomunikasi juga kita jarang sih sama dia juga sih, cuman itu kemarin doang itu yang masalah suruh tanda tangan doang. Saya nggak mau, dia langsung nggak terima gitu sih. Gitu. Terkait Agus ini, ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang John LBF, kita coba upayakan itu kan, dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu. Jadi mewakili dia gitu untuk bermediasi dengan pihaknya Tenopi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres katanya, saya nggak mau perpanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda lagi gitu. Alasannya kenapa tuh kalau berbeda lagi? Ya saya nggak mengerti, justru bahasa-bahasanya kan seolah-olah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang. Iya, mencurigai saya, saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu loh. Tapi dia dengan berbelit dengan bahasa-bahasa yang bikin saya kecewa gitu loh. Bahkan saya bilang ya, caramu ini jangan sampai membenarkan apa yang dituduhkan oleh Tenopi gitu loh ya. Kalau lo ternyata benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, kita coba membantu dengan tulus tanpa lo kasih apa-apa gitu kan, tapi kok bersikap seperti ini gitu. Yang sebelumnya dia aktif WA saya, kalau ada apa-apa telepon saya, tiba-tiba menghilang ya. Bang John LBF ini orang yang memang tulus mau membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera ya. Makanya dia sampai sesumbar ingin memberikan uang sebesar 240 juta. Bahkan ke saya langsung, dia siap memindahkan Agus ke apartemennya. Dia mau kasih apartemennya ke Agus. Itu melalui saya gitu loh. Karena Agus saya anggap tidak konsisten, ya sudah. Akhirnya saya laporkan bahwa Agus tidak konsisten dan tidak sepertinya tidak bersedia untuk itu gitu loh, entah kenapa gitu kan, seperti itu. Jadi ya Bang John itu justru membantu, makanya nggak saat ini pun dia konsisten gitu loh. Kalau Agus mau berdamai, melakukan upaya damai, ya udah, dengan catatan dia berjanji akan mencabut laporan, selesai seperti itu. Jadi dia coba sama saya itu, dia coba justru berdebat, berargumentasi, padahal kan simpel gitu loh. Masalah itu hanya selembar, iya hanya selembar gitu loh. Terus ujung-ujungnya ya dia bilang, ya saya kan harus
tanya dulu ke Bang Farhat karena dia yang pertama. Nah, itu juga yang membuat saya kaget tuh. Padahal abang sendiri yang pertama gitu. Dia kemarin baru ngomong gitu, Pak Jai jangan tinggalin saya, kan Pak Jai yang pertama ngurus saya, dia bilang kan. Begitu besoknya begitu dia kan, loh Anda ini gimana, saya bilang amnesia tuh gimana, baru kemarin bicara, saya bilang sekarang katanya Pak Hatta kok sama, ya udah saya bilang tanyalah, saya bilang karena saya udah komunikasi sama Pak Hatta, saya bilang kan silakan aja, saya bilang gak ada masalah, entah apa kenapa. Rupanya mungkin dia komunikasi dan saya sempat bersih tegang juga saat itu gitu loh. Telepon sama Farhat gitu loh. Dan saat itu saya bilang, udah saya keluar aja, saya bilang. Ngomong ke Farhat. Iya, saya bilang. Karena beberapa ini saya juga tidak dapat informasi. Saya bilang seperti itu. Gak ada masalah kalau saya nggak dibutuhkan gitu. Gak enak gitu. Agus bahasanya lekit sekarang kalau misalnya kita kasih sesuatu, justru yang kita kasihkan itu terkesan dicurigai, gimana perasaannya. Dan itu dirasakan juga oleh keluarganya Wawan, akan sebulan segala macam menyaksikan kan, dia juga kecewa gitu. Kecewa sama saya diperlakukan seperti itu, iya gitu loh. Karena ada hormat sama sekali sama iya abang. Seperti itu gitu loh. Saya yang berusaha orang bantu saat itu juga dia bicara, Pak saya ini katanya hanya ada bapak yang membela saya, selain itu menghujat semua. Ya, omongan itu masih saya ingat gitu loh. Begitu sudah kesini gitu loh, beda lagi gitu. Berarti itu poinnya nih saya tekankan. Kalau Agus mau berdamai dan cepat selesai, silakan hubungi saya dan saya atur nanti pertemuan dengan Teknopi agar masalah selesai. Dengan catatan cabut laporan. Ya, Agus mau berjanji mencabut laporan ya. Karena laporan itu akan membelenggu Agus dan bahkan bisa berpotensi merepotkan dan melaporkan Agus kembali. Cuma saya prinsipnya bagaimana cara pandang melihat masalah ini gitu loh. Masalah ini sebenarnya dari awal tidak perlu terburu-buru dilaporkan, bisa selesai dengan cara mediasi. Bagaimana kita untuk melakukan mediasi apabila melalui WhatsApp, telepon tidak titik temu, ya kita kasih somasi 2, 3 gitu kan, seperti itu gitu loh. Saya yakin selesai karena Agus fokus awalnya meminta dia jangan dibully lagi terkait uang itu nomor sekian, mungkin uang itu tetap di yayasan pun nggak jadi soal gitu loh. Jadi intinya meminta di awal itu Nopi untuk klarifikasi gitu loh terkait Agus, bahwa permasalahan Agus sudah selesai, intinya jangan sampai dibully sama netizen. Nah, justru saya anggap selama ini justru salah pengobatan gitu loh, harusnya jangan ke dokter, kasih dolar. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu, ya itu gitu loh. Nopi kenapain repot-repot harus ke Singapura nyari obat, udah gabrugin duit kelar itu urusan. Ternyata kalau orang sakit mata seperti itu obatnya ya itu duit, apalagi dolar, udah kan.